Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Febrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas C Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang analisis pembiayaan bank syariah. Sebelum saya membahas tentang analisis pembiayaan bank syariah, ada beberapa unsur yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu pengertian pembiayaan, yang kedua unsur pembiayaan, yang ketiga tujuan pembiayaan, yang keempat fungsi pembiayaan, dan yang kelima, jenis-jenis pembiayaan, dan yang terakhir kualitas pembiayaan. Langsung saja kita ke yang pertama, itu adalah pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha. Sedangkan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembagian yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip atau akad syariah. Terus yang kedua itu unsur pembiayaan. Unsur pembiayaan itu ada dua, yaitu yang pertama adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Terus yang kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang setujui oleh kedua belah pihak. Terus selanjutnya itu tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan syariah adalah untuk mengambil keuntungan, selain itu untuk membuka kesempatan dalam memperluas usaha melalui pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan banyak pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan syariah tidak membutuhkan banyak biaya dalam setiap transaksinya. Terus yang selanjutnya adalah fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan dalam perekonomian perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility, daya guna dari modal atau uang. Terus yang kedua, pembiayaan meningkatkan utility, daya guna suatu barang. Terus yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas. Terus yang keempat, pembiayaan menimbulkan gairah masyarakat. Terus yang terakhir, pembiayaan sebagai alat stabilisator ekonomi. Terus selanjutnya jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumtif biasanya dimanfaatkan oleh perorangan dan bertujuan mendanai kebutuhan di luar usaha. Terus yang selanjutnya, pembiayaan modal kerja. Jenis pembiayaan ini berlangsung dalam jangka pendek dan diberikan kepada pemilik usaha untuk memodali bisnisnya sesuai dengan prinsip dan syariat. Terus yang selanjutnya, pembiayaan investasi, biaya dilangsungkan dalam rentan waktu menengah hingga panjang. Pembiayaan ini melakukan beberapa analisis, yaitu analisis risiko, analisis perbandingan penanaman modal antara beberapa proyek, analisis resiko, terus analisis break even. Terus yang selanjutnya, pembiayaan sindikasi diterapkan beberapa lembaga keuangan syariah untuk menamai suatu objek. 3 jenis sindikasi yang dapat dibiayai yaitu club deal, lead syndication, terus subsyndicate. Terus yang selanjutnya, pembiayaan mengalih utang atau take over. Jenis pembiayaan ini dipakai untuk mengalihkan utang akibat transaksi non-syariah yang masih berjalan. Terus kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan yang dibutuhkan dalam mencapai efektivitas pendapatan perbankan syariah juga harus meningkat. Kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mengatur dan menjelaskan kegiatan suatu dengan prinsip syariah, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia handal, di mana kriteria dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu berdasarkan kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual, pengetahuan dan keterampilan, kualitas spiritual. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Mita Febrianti. Akhir kata, billahi fasibilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.